Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dari nyanyian nomor 557 ayat 1 dan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami tenang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kitab 2 Timoteus pasal 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikianlah Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Marilah kita bangkit berdiri dan merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kebahagiaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nat epistel pada minggu hari ini, yang tertulis di kitab Yesekiel pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau." Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya lah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada seorang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Allah. Dan baik mereka mendengar atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah mereka." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua, Amangina. Warta Jemaat Minggu kelima setelah Trinitatis, Minggu 4 Juli 2021. Kami akan membacakan beberapa poin dari Warta Jemaat kita. Angka Romawi 1, persekutuan.
atau koinonia. 1. Himbauan pelaksanaan ibadah minggu, koordinasi parhalado, learning calo situa, sermon kategorial, dan belajar sini. Sesuai himbauan pemerintah tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat daerah Jawa Bali mulai tanggal 3 sampai 20 Juli 2021, maka gereja kita akan memutuskan: 1. Minggu 11 Juli 2021 dan Minggu 18 Juli 2021 ibadah di gereja dialihkan menjadi ibadah live streaming online melalui YouTube channel HKBP Cimahi Sisinga Mangaraja pukul 9 WIB. 2. Koordinasi parhalado akan dilaksanakan melalui media WhatsApp Group. 3. Sermon kategorial dan pertanyaan wilayah akan dilaksanakan secara streaming online melalui YouTube channel HKBP Cimahi Sisinga Mangaraja. 4. Belajar sini dilaksanakan melalui media Zoom meeting. 5. Learning calo situa diliburkan. Sehubungan dengan ini, kami menghimbau kepada seluruh warga jemaat: 1. Agar disiplin menggunakan masker dan mencuci tangan. 2. Tidak berkerumun atau berkumpul. 3. Tidak keluar rumah bila tidak terlalu penting. 4. Tetap menjaga protokol kesehatan. Marilah kita lakukan bersama-sama untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 agar semakin cepat tercapai Indonesia yang bebas dari COVID-19. 2. Anak lahir. Pada hari Selasa 29 Juni 2021, Tuhan telah menganugerahkan seorang putri di keluarga Jebedeus Simajuntak Inang Borositorus dari Weg Galilea. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Semoga anak tersebut menjadi anak yang baik di tengah keluarga, terlebih di hadapan Tuhan. 3. Jadwal pertanyaan wilayah dan sermon kategorial. Jadwal pertanyaan wilayah dan sermon kategorial tertera dalam warta jemaat kita masing-masing. Dimohon kepada seluruh jemaat untuk mengikuti pertanyaan wilayah dan sermon kategorial. Angka Romawi 2, pelayanan kasih atau diakonia. 1. Jemaat meninggal. Pada hari Jumat 2 Juli 2021 telah meninggal dunia Ibu Damei Roisi Buru Sidauruk, tutup usia 49 tahun, meninggalkan Bapak Banggal Siagian beserta 3 orang anak dari Weg Bethesda. Acara pemakaman telah dilaksanakan pada hari Sabtu 3 Juli 2021. Kita berdoa semoga keluarga cepat terhibur. 2. Dana sosial huriah atau DSH kepada jemaat sakit COVID-19. Sebagai bentuk pelayanan dan kepedulian gereja atas situasi pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, maka gereja kita akan memberikan pelayanan kepada warga jemaat yang terpapar COVID-19 dan sedang menjalani masa isolasi mandiri dalam bentuk dukungan doa dan pemberian perlengkapan berupa madu, masker, dan minyak kayu putih, dan akan disampaikan oleh Situa Wilayah, Seksi Diakonia Sosial bersama dengan pendeta. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada kita semua. Angka Romawi 4, lain-lain. 1. Persembahan persepuluhan. Hari ini Minggu 4 Juli 2021, gereja kita akan melaksanakan penyampaian persembahan persepuluhan. Marilah kita menyampaikan persembahan persepuluhan ini sebagai buah dari iman dan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. 2. Persembahan ibadah minggu, persepuluhan, sermon kategorial, dan pertanyaan wilayah. Diinformasikan kepada seluruh jemaat
bahwa masing-masing keluarga dapat menyampaikan persembahan sermon kategorial, persembahan pertanggungan wek, persembahan minggu keluarga, dan persembahan persepuluhan melalui situa wilayah masing-masing atau dapat ditransfer ke rekening Huria. Bila sudah ditransfer, dimohon untuk mengkonfirmasikan kepada Bendahara Huria. Laporan keuangan pembangunan 27 Juni sampai dengan 2 Juli 2021. Saldo minggu lalu 504.105.255 rupiah. Pemasukan 1. Sumbangan pembangunan halaman gereja dan tangga utama. 1. N Gultung Boru Nadab Wek Kanaan 7.500.000. 2. F Simbolon Boru Hutahayan Wek Kanaan 2.010.000. 3. Situa W Silitonga Boru Sipahutar Wek Judea 500.000. 4. J Silaban Boru Sianipar Wek Betania 500.000. 5. Nyonya Habiahan Boru Siaturi Wek Bethlehem 400.000. 6. NN eksternal 500.000. 7. T Lumban Tobing Boru Simbolon Depok eksternal 300.000. 8. A Tambunan Boru Sirait Wek Jetun 1 juta. 9. MNH Lumban Raja Boru Siringoringeo Wek Nasaret 1 juta. 10. D Perdosi Boru Nadadap Wek Betania 1 juta. Lain-lain. Bunga bank 393.289 rupiah. Pengeluaran pajak bank 78.657.000 rupiah. Saldo minggu ini 519.129.887 rupiah. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
yang melampaui segala akal. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, jemaat Tuhan, dan juga seluruh jemaat yang saat ini sedang mengikuti ibadah di rumahnya masing-masing melalui live streaming. Mari kita sama-sama mendengar kabar kesukaan dari firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus pasal 6 mulai dari ayat 6b sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan bebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, saya percaya bahwa setiap orang tentu memiliki gaya hidup tertentu. Ada yang meniru gaya hidup orang lain. Misalnya meniru gaya hidup para artis. Kalau belakangan ini sedang marak-maraknya sepak bola Eropa dan Copa Amerika, mungkin juga ada yang meniru gaya para pemain bola. Atau mungkin meniru gaya hidup para tokoh yang menjadi idolanya. Namun juga ada yang mempunyai gaya hidup yang khas secara pribadi. Mungkin ada yang unik, yang kadang agak susah untuk dipahami. Sadar atau tidak sadar, dalam hidup ini juga dapat kita temukan praktek hidup bahwa memang ternyata gaya hidup boleh menentukan arah hidup seseorang. Kalau misalnya setiap hari kita mungkin dengar melalui iklan-iklan, suara-suara yang ada di televisi,
ada tawaran-tawaran yang sangat menarik. Kita mungkin sering mendengar, inilah gaya hidup yang sukses. Mungkin dengan mobil merek A, mungkin dengan handphone Cak B, mungkin dengan tinggal di komplek C, mungkin makan di malam hari di X, atau mungkin berprestasi di bidang A, dan seterusnya dan seterusnya. Arah hidup banyak orang akhirnya boleh membelot menjadi bagaimana memperoleh dan memelihara simbol-simbol yang kita sebut tadi. Ibu bapak yang terkasih, Yesus dalam perikop khotbah ini memang mengajarkan sebuah gaya hidup. Gaya hidup minimalis untuk para murid-muridnya. Untuk kita sebagai warga Kristen, gaya hidup yang diajarkan oleh Yesus adalah gaya hidup kesederhanaan. Kalau boleh saya katakan, gaya hidup salib. Dia mengajarkan untuk tidak merepotkan diri dengan sesuatu yang tidak berguna. Bahkan dia mengajarkan bagaimana kalau boleh kita meninggalkan sikap hidup boros, tapi hidup dengan pola hidup simple tetapi optimal. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan juga kepada warga gereja dan gereja di zaman sekarang, bahkan mungkin di zaman yang akan datang, bahwa bersanding itu dipermudah, jangan dipersulit. Memberitakan Injil kalau boleh dipermudah, kenapa harus dipersulit? Di zaman sekarang memang selalu ada orang berpikir terbalik, dan mungkin ini sudah sering kita dengar, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Ini kan sekarang ada bahasa-bahasa seperti itu. Kalau bisa lama kenapa harus dipercepat? Ini lagi. Namun ketika Kristus mengutus para murid-muridnya dan memberi pengajaran, bahkan dia dengan simpel mengatakan, "Kuutuslah kamu berdua-dua." Mereka pergi berdua-dua ke suatu tempat supaya memang dari sudut mulut dua saksi di setiap perkataan dapat diteguhkan. Nah, memang itu yang sangat menarik yang harus kita teladani. Dan supaya mereka dapat saling menemani satu sama lain ketika mereka berada di tengah-tengah orang asing, dan bisa saling menguatkan, saling mendorong, saling memberi semangat satu sama lain. Ibu bapak yang terkasih, kalau kita amati dalam pengutusan Kristus terhadap murid-muridnya, demikian juga Kristus memang mengajarkan supaya mereka saling membantu satu sama lain, menganggap orang lain menjadi partner bukan musuh, menganggap orang lain menjadi saudara ataupun sahabat atau mitra. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya berdua-dua, bahkan dia memerintahkan mereka untuk tidak membawa bekal, baik itu berupa makanan, baik itu berupa minuman maupun uang, kecuali tongkat. Kita tahu bahwa tongkat itu sebagai simbol untuk memang meneguhkan bisa berjalan, menguatkan seseorang untuk mampu berjalan.
Dan bukan hanya itu disebut, tetapi dikatakan mereka tidak boleh memakai sepatu, hanya sandal, dan tidak boleh membawa dua baju. Perintah Yesus itu agak aneh rasa-rasanya. Aneh tapi nyata. Tidak masuk akal manusia. Kalau boleh kita kaitkan sekarang di zaman kehidupan manusia, zaman ini. Tetapi ibu bapak yang terkasih, apa maksud Yesus sebenarnya? Ketika Yesus mengajarkan dan mengutus murid-muridnya untuk melakukan seperti itu. Yesus mau menyatakan lebih utama memikirkan yang penting daripada yang penting. Kalau di dalam bahasa Batak mau dikatakan gini, unang susai dirim alami angka si pangani, alanya kapenampilan narumikot sahat ula parsuruan Yesus. Itu yang utama, sahat ula parsuruan Yesus. Dan juga kita untuk tidak meletakkan kebahagiaan pada benda atau kepada sesuatu yang kita miliki atau yang kita pakai. Banyak kali orang meletakkan kebahagiaan pada suatu barang atau benda yang dia miliki. Ketika barang atau benda itu hilang, maka hilanglah kebahagiaan dalam hidupnya. Yesus mengajarkan murid-muridnya dan juga kepada kita untuk meletakkan kebahagiaan dan menyadarkan harapan hanya kepada Dia. Karena Yesus tidak akan pernah mengkhianati kita. Karena Yesus adalah sumber bahagia, sumber kebahagiaan yang kekal, dan sumber kedamaian yang penuh abadi. Ketika kita menggantungkan harapan pada Yesus, maka yang kita dapatkan adalah damai yang tidak dapat diberi oleh siapapun juga. Yesus mengajarkan kepada kita dan juga telah diajarkan kepada para murid-muridnya bahwa materi, bahwa uang bukan segala-galanya. Sampai sekarang masih banyak orang berpikir bahwa uang adalah segala-galanya, bahwa semuanya uang, bahwa uang bisa untuk mengatur segala-galanya. Tohodo masa rikot doheben di tengah-tengah di ngulutan rikot. Tetapi uang bukan segala-galanya. Uang tidak dapat membeli kasih sayang. Uang tidak dapat membeli kedamaian. Uang tidak dapat membeli umur yang panjang. Uang tidak dapat membeli keselamatan. Bahkan uang tidak dapat membeli surga. Untuk itu perlu kita renungkan bahwa bukan materialisme penggerak ataupun fokus iman daripada gereja dan murid-murid daripada Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, di sisi lain para murid sadar bahwa mereka masih mempunyai banyak kelemahan dan tidak ada keuntungan dunia yang bisa diharapkan dari perutusan Yesus. Namun yang mau kita lihat apa? Dalam segala kepatuhan kepada perintah Tuhan dan dalam kebergantungannya kepada kekuatannya, mereka tetap pergi. Mereka tetap mau untuk memberitakan Injil. Pengajaran yang mereka ajarkan adalah memberitakan Injil supaya orang harus bertobat, menyembuhkan banyak orang, dan mengusir banyak setan. Kalau pada minggu-minggu ini gereja kita
mencoba melakukan itu melalui peduli COVID-19. Kalaupun masih sebatas itu yang boleh dilakukan oleh gereja, tetapi itu mau mengingatkan bahwa gereja ingat akan suruhan Yesus, ingat akan kepedulian Yesus ketika mengutus para murid-muridnya untuk memberitakan Injil, menyembuhkan banyak orang. Ibu bapak yang terkasih, sangat luar biasa firman Tuhan ini. Karena memang kita diundang untuk mengajak, bahkan membawa wajah Tuhan yang penuh dengan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Membawa wajah Tuhan yang penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan kepada setiap warga, kepada setiap sisi kehidupan manusia, bagaimanapun strata kehidupannya. Sekarang mungkin perlu kita bertanya pada diri kita masing-masing, wajah siapakah dan model manakah yang selama ini kita wartakan, kita bawakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita menjadi murid Yesus yang selalu menjadikan Yesus sebagai sahabat kita yang setia, menjadikan Yesus sebagai tokoh model hidup kita, menjadikan Yesus sebagai tokoh idola yang tidak pernah kalah oleh perubahan zaman. Bagaimanapun persoalan yang boleh terjadi, kita akan terus untuk menyuarakan Injil kebenaran, Injil keselamatan, bahkan membawa setiap kehidupan manusia untuk mau hidup bersama dengan gaya kehidupan Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Sangat dahsyat kuasa daripada firman-Mu Tuhan, memperlengkapi hidup kami dan seluruh gereja untuk mengingat pengutusan-Mu akan hidup kami, untuk tidak lupa untuk bersaksi, memberitakan Injil keselamatan, menyuarakan pertobatan bagi dunia, bagi yang masih hidup di dalam kegelapan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu memakai hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menguatkan kami untuk terus menerus dan tidak jemu-jemu untuk membuahkan buah-buah kebaikan, buah-buah Roh-Mu di setiap kehidupan kami. Biarlah Yesus kami jadikan sebagai sahabat kami yang setia, tokoh model hidup kami, tokoh idola yang tidak pernah kalah oleh karena perubahan zaman. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati hidup kami, jemaat Tuhan. Kuatkan kami untuk menghadapi setiap cobaan, bahkan derita. Kuatkan kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami mampu untuk terus-menerus hidup membawakan wajah Tuhan yang penuh kebaikan itu, yang penuh kasih itu terhadap setiap insan manusia.
Tuhan Yesus yang baik. Di minggu ini kami sangat berduka atas meninggalnya salah satu jemaat Tuhan yang baik, Ibu Damai Resi Sidong, yang telah kami rasakan, gereja merasakan kepeduliannya, mempersembahkan hati, pikirannya, kebaikan hatinya untuk mempersembahkan yang terbaik bagi gereja hamba. Tuhan, hiburkan keluarga Bapak Syakian dan anak-anaknya. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan optimisme hidup ke depan, keyakinan penuh bahwa Tuhan akan selalu menyertai, memberkati, menguatkan mereka untuk tetap selalu setia dan selalu mengandalkan Tuhan setiap kehidupannya. Begitu juga jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit yang tidak dapat kami sebut namanya satu persatu. Biarlah Tuhan hadir memberikan kesembuhan, mujizat nyata di dalam kehidupan mereka, supaya saudara-saudara kami sungguh-sungguh melihat bahwa kuasa-Mu terus bekerja dan Engkau selalu setia menolong. Kasihani kami Tuhan, kasihani seluruh jemaat Tuhan, agar selalu memiliki pengharapan teguh bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, perjalanan gereja-Mu ini dengan rencananya hanya di dalam tuntunan Kristus Yesus, Kepala Gereja. Amin. Kita puji Tuhan lewat nyanyian rohani HKBP nomor 724, dan kita mengumpulkan persembahan keluarga di rumah kita masing-masing. Sebelum kita menyerahkan persembahan persepuluhan, mari kita dengar firman Tuhan, mendasari hati pikiran kita untuk menyerahkannya, yaitu apa yang tertulis dalam kitab 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita serahkan persembahan persepuluhan kita dan kita
bernyanyi. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam sehat.